Asep Kewanitaan kita, Rosvi, sahabat wanita masa kini. Rumah tangga pastinya aku harus menjaga daya tahan tubuh aku supaya sehat terus, dan pastinya juga kesehatan kewanitaan aku itu juga penting loh. Makanya ini aku tuh selalu rutin minum minuman favorit aku ini adalah Rosvi. Jadi minuman Rosvi ini adalah minuman herbal yang kandungannya itu bagus banget. Pastinya udah BPOM dan sudah bersertifikat halal. Langsung aja cek ke Instagramnya di @nasa terus ke Rosvi Official. Hai semua, jadi hari ini saya ingin menunjukkan kalian kalau saya lagi mencegah keputihan pada saya, karena saya termasuk golongan yang gampang banget keputihan. Nah, bentuknya tuh kayak saset kayak gini ya. Nah, campuran ini ke dalam air. Nah, ini aduk. Jadi Rosvi ini banyak banget kandungannya, ada manjakaninya buat wanita-wanita yang sering keputihan. Dan ini tentunya halal dan sudah BPOM ya. Yang pengen order bisa langsung ke atas sini. Setelah bergian, aku gak lupa untuk cuci tangan lalu membuka masker. Dan tentunya seperti biasa aku selalu membuat Rosvi. Rosvi ini selalu aku konsumsi untuk menjaga peran kewanitaanku dan tentunya untuk program hamil. Rosvi ini merupakan minuman herbal dengan 6 kandungan pilihan, yaitu menjaga kayu rapat, kancip Fatimah yang dapat membantu permasalahan kewanitaan. Untuk perawatannya bisa juga sebagai suplemen promil. Oh ya, Rosvi juga bersertifikat halal BPOM, sudah banyak testimoninya serta di bawah panduan dokter konsultan, jadi nggak perlu khawatir lagi. Buat kalian semuanya langsung aja cobain Rosvi karena ini bagus banget untuk daerah kewanitaanku seperti sekarang ini. Bye bye teman-teman, selamat mencoba. Hai semua, beberapa hari ini aku tuh lagi nyobain minuman sabu gitu dari Rosvi. Nah, minuman ini tuh banyak banget manfaatnya, mulai dari bisa mengatasi keputihan, permasalahan menstruasi seperti nyeri haid, dan juga bisa membantu program hamil. Kalian gak perlu khawatir karena ini terbuat dari bahan-bahan alami, mulai dari manjakani. Minumnya harus secara rutin 1-2 kali setiap hari, dan lebih enak kalian bisa konsumsinya ini pas waktu dingin. Assalamualaikum sahabat Rosvi. Saya mau sharing nih gimana pengalaman saya setelah sebagai wanita yang sudah berkeluarga. Tentunya hal ini penting untuk kita jaga kesehatan wanita kita. Dan dulu tuh saya nggak percaya loh dengan terapi herbal, tapi teman saya nyaranin untuk mengkonsumsi minuman yang berbahan coba banyak produk. Tapi saya cuma cocok dengan Rosvi yang berbahan dasar manjakani, kunci pepet, kacip Fatimah, kunyit putih, daun sirih, pokoknya lengkap deh. Oh iya, ini juga sudah ber-BPOM dan loh, manfaatnya juga banyak banget. Udah banyak juga testimoninya. Ayo, masih ragu dengan Rosvi? Mungkin juga ya khasiatnya. Yuk, jangan lupa cobain Rosvi ya. Yang mau pesen bisa cek IG-nya di Aku galau banget nih. Gimana ya caranya ngilangin keputihanku? Rasanya lagi kalau aku lagi haid, pasti nyeri banget. Jadi bad mood kalau mau beraktivitas. Selamat, Anda mendapatkan bingkisan solusi terbaik wanita. Untuk mengetahui informasi produk, silahkan klik layar berikut.
Kalian mau tahu apa aja manfaat Rosvi? Coba dong kamu kasih tahu. Oke, jadi yang pertama, manfaat Rosvi ini bagus banget untuk melancarkan haid, untuk mengurangi nyeri haid, mengurangi keputihan, untuk program hamil, dan masih banyak manfaat lainnya untuk mengatasi masalah kewanitaan. Lanjutin dong. Nah, kandungannya ada banyak herbal alami nih, kayak manjakani, daun sirih, kayu rapet, kayu putih, kunci pepet, kacip Fatimah, dan banyak lagi. Nah, buat cara konsumsinya, biar dia yang jelasin ya. Baiklah, kalian bisa larutkan Rosvi ke dalam 150 ml air dingin lalu dikonsumsi 2 kali sehari sebelum dan sesudah menstruasi. Jadi, jangan khawatir tentang permasalahan kewanitaanmu. Rosvi, sahabat wanita masa kini. Kali ini aku mau sharing pengalaman pribadiku saat mengkonsumsi Rosvi. Jadi pertama kali aku kenal Rosvi ini dari temanku karena aku cerita kalau aku tuh sering banget yang namanya nyeri haid saat menstruasi dan juga keputihan yang gak wajar setelah menstruasi. Akhirnya aku disaranin untuk minum Rosvi ini sebelum dan setelah menstruasi. Setelah aku mengkonsumsi Rosvi, efek yang aku rasain adalah haidku gak sakit lagi dan juga keputihanku berkurang. Aku bersyukur banget bisa kenal sama Rosvi ini. Terima kasih Rosvi. Hai semuanya, iya halo. Apa kabar sahabat Rosvi? Ya nih aku belum ngantuk, mendingan kita tanya jawab aja yuk pertanyaan soal Rosvi. Oh iya, aku biasanya sih kalau untuk meredakan nyeri haid itu, aku biasa ngelakuin 3 hal. Yang pertama, aku biasa kompres pakai air hangat. Terus yang kedua, aku biasa olahraga perut nih supaya meregangkan otot. Dan yang terakhir, aku nggak lupa untuk konsumsi Rosvi 2 kali sehari sebelum dan sesudah menstruasi. Oke, terus lanjut lagi. Biasanya aku kalau supaya mengurangi keputihan itu yang paling penting adalah menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Nah terus setelah itu kalian juga harus sering-sering ganti pakaian dalam nih karena itu ngaruh banget supaya untuk mengurangi keputihan. Kalau itu mungkin karena pola hidup kamu yang kurang sehat. Coba mulai dengan memperbaiki pola hidup dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan pola tidur yang baik juga. Nah kayak tadi aku kan udah konsumsi Rosvi tuh. Sekarang aku udah ngantuk sih. Aku mau tidur dulu. Buat kalian jangan lupa minum Rosvi ya. Bye-bye. Sebelum beristirahat, aku nggak lupa buat konsumsi Rosvi. Jadi Rosvi ini punya banyak banget manfaat untuk menjaga kesehatan area kewanitaan dari dalam tubuh. Nah, cara bikinnya juga gampang. Kalian tinggal tambahkan di air dingin dan siap untuk diminum. Ini juga bisa untuk mengurangi nyeri saat haid. Dan kalian bisa dapetin produk ini di nasa_Rosvi Official. Langsung aja yuk, buruan dicek. Sebelum memulai aktivitas, aku nggak lupa buat minum Rosvi. Jadi ini tuh adalah suplemen yang mengandung banyak banget kandungan herbal yang bagus untuk menjaga area kewanitaan kita. Nah ini juga bisa buat mengurangi nyeri saat haid ya teman-teman. Nah ini tuh aku minumnya sehari 2 kali, pagi dan malam. Dan ini rasanya seger banget dan udah BPOM dan juga halal. Selamat beraktivitas. Hai guys, seperti biasa hari ini aku minum Rosvi. Nah, aku mau ngasih tahu nih buat kalian semuanya cara buat kalian beli produk yang aku suka ini. Kemarin aku scroll Instagram, melihat Instagram Rosvi ini, terus aku baca deskripsi dan mencari Rosvi di distributor terdekat. Nah, buat kalian yang pengen beli Rosvi, Instagramnya, DM adminnya dan akan disambungkan langsung oleh si admin ke distributor terdekat di kota kamu. Ya susah kan? Yuk cintai dan sayangi aset kewanitaan kita. Rosvi, sahabat wanita masa kini. Sebagai seorang ibu rumah tangga, pastinya aku harus menjaga daya tahan tubuh aku supaya sehat terus. Dan pastinya juga kesehatan kewanitaan aku itu juga penting loh. Makanya nih, aku tuh selalu rutin minum minuman favorit aku. Ini adalah Rosvi. Jadi minuman Rosvi ini adalah minuman herbal yang kandungannya itu bagus banget. Selain itu juga dia bisa untuk minuman promil. Dan pastinya udah BPOM dan sudah bersertifikat halal. Langsung aja cek ke Instagramnya di @nasa_Rosvi Official. Hai semua, jadi hari ini saya ingin menunjukkan kalian kalau saya lagi konsumsi Rosvi ini untuk mencegah keputihan pada saya. Karena saya termasuk golongan yang gampang banget keputihan. Nah, bentuknya tuh kayak saset kayak gini ya. Nah, kita campurkan saset ini ke dalam air. Nah, bentuknya
Dan kayak gini. Aduh. Halo. Kedengeran nggak suara aku? Jadi rosfi ini banyak banget kandungannya, ada manjakaninya, ada daun sirihnya. Jadi ini bermanfaat banget buat wanita-wanita yang sering keputihan. Dan ini tentunya halal dan sudah BPOM ya. Yang pengen order bisa langsung ke atas sini. Setelah berpergian, aku nggak lupa untuk cuci tangan, lalu membuka masker. Dan tentunya, seperti biasa, aku selalu membuat rosfi. Rosfi itu selalu aku konsumsi untuk menjaga perawatan kewanitaanku dan tentunya untuk program hamil. Rosfi ini merupakan minuman herbal dengan 6 kandungan pilihan, yaitu manjakani, daun sirih, kunyit putih, kunci pepet, kayu rapet, kancip Fatimah yang dapat membantu permasalahan-permasalahan kewanitaan. Untuk perawatannya bisa juga sebagai suplemen promil. Oh ya, Rosfi juga bersertifikat halal BPOM, sudah banyak testimoninya serta di bawah panduan. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Rosfi dan mitra NASA semua. Hari ini kita akan ada live kelas cerdas bersama Rosfi, yang dimana live spesial ini kita juga akan ada penyampaian materi dari bidan spesial juga tentunya dari Rosfi. Sebelumnya teman-teman dan mitra-mitra NASA sahabat Rosfi semua, kami ucapkan terima kasih kepada grup Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA. Terima kasih juga kepada stokis-stokis dan member-member NASA lainnya yang telah ikut bergabung di live hari ini. Teman-teman sekalian, sebelumnya alangkah lebih baiknya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Fatni dari tim Rosfi. Oke teman-teman, live kali ini kita akan mengusut tema yang sangat spesial, tentunya juga dengan bidan spesial. Oke, ini udah 21 orang yang bergabung, kita ulang lagi, boleh ya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat-sahabat Rosfi dan mitra-mitra NASA semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi mitra NASA dan sahabat Rosfi semua. Sebelum mulai, sebelum perkenalan lagi, saya ingin berpantun satu saja. Oke. Pergi ke pasar bersama Dini. Dini baik hati, anaknya Pak Supi. Perkenalkan, saya Fatni dari tim Rosfi. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita hari ini, perhatian kepada teman-teman semua, nanti ketika acaranya mulai, diharapkan mikrofonnya off semua, dan diharapkan juga mengikuti acara dari awal sampai selesai. Info juga buat teman-teman, live kita hari ini akan ada hadiah yang menarik, yaitu 10 orang pemenang. 4 orang pemenangnya akan mendapatkan uang tunai, dan 6 orangnya akan mendapatkan merchandise menarik. Nah, nanti setelah acaranya dimulai, kita akan kasih sedikit bocoran merchandise menariknya. Sebelumnya, kita boleh sapa dulu bidan kita, bidan cantik kita, bidan Rosfi. Kepada ibu bidannya dipersilakan untuk perkenalan diri dulu sebelum nanti kita mulai acaranya. Oke, silakan Kak Fitri. Halo, selamat siang semuanya. Kedengeran nggak suaraku? Dengar Kak. Dengar. Aku perkenalkan dulu ya. Aku Fitri Putri Andriani. Aku bisa dipanggil Fitri. Saya masih muda, umurnya masih 22 tahun. Tapi saya sudah jadi bidan. Terus saya juga bekerja di klinik daerah Depok. Sebelumnya saya juga di rumah sakit Koja, itu di Jakarta Utara. Tapi saya pindah dinasnya ke klinik. Dan sekarang saya bersama Rosfi. Sudah 2 kali ya Kak kita live bersama Rosfi. Nah teman-teman, info lagi nih, sebelumnya live kelas cerdas Rosfi ini ada di TikTok. Biasanya kita di TikTok ya Kak live-nya. Nah kali ini spesial kita live kelas cerdas
tugasnya di grup kesehatan dan kecantikan NASA. Sekali lagi terima kasih kepada grup kesehatan dan kecantikan NASA telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi ilmu pada siang hari ini. Nah, teman-teman, untuk info, syarat dan ketentuan, teman-teman semua berhak untuk mendapatkan 10 hadiah menarik untuk 10 orang pemenang tersebut. Teman-teman, yang pertama, jangan lupa follow akun Instagram atau akun sosmed NASA @rosvi_official, dan jangan lupa juga share ke teman-temannya, ajak ikut bergabung. Setelah share, jangan lupa juga tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan menarik dan testi menarik juga. Nah, setelah itu, jangan lupa screenshot bukti teman-teman mengikuti live-nya, kemudian bisa diupload di Instastory Instagramnya, atau di feed Instagramnya juga, atau di Facebook, atau semua sosial media, dan jangan lupa tag Instagram atau sosial media Rosvi. Jadi teman-teman, sekali lagi akan ada 10 orang pemenang, 4 orangnya akan mendapatkan uang tunai, dan 6 orangnya akan mendapatkan hadiah menarik. Oke teman-teman, mungkin sudah lihat ya, hadiah menariknya sudah terlihat di belakang. Ada tumbler juga, ada mug juga, nanti kita juga ada tote bag juga dari Rosvi. Jadi semua peserta berhak untuk mendapatkan atau menjadi 10 orang pemenang. Kita juga akan ada kuis nanti ya Kak Fitri. Oke. Baiklah teman-teman, judul ataupun tema kita hari ini yang akan dibacakan atau dimaterikan oleh Bidan Fitri atau Kak Fitri, kita akan membahas tentang kiat agar bisnis semakin spektakuler dan orderan Rosvi meluber. Dan kita juga akan bahas 5 masalah kesehatan perempuan. Oke, kita akan membahas dulu tentang 5 masalah kesehatan perempuan. Oke, Kak Fitri, mungkin kita boleh mulai untuk berbagi ilmunya ke teman-teman sekalian. Oke, kepada Kak Fitri dipersilakan. Oke, untuk materinya. Jadi teman-teman semua, aku panggilnya teman-teman semua aja ya. Nanti kita bakal bahas tentang 5 masalah kesehatan pada perempuan itu ada apa aja. Nanti kita bahasnya yang benar-benar spesifik, yang sering terjadi. 5 itu yang sering terjadi di dunia maupun di Indonesia. Lanjut ya. Ini kalau menurut WHO itu pada tahun 2021 melansir bahwa 5 masalah kesehatan perempuan itu yang pertama ada kanker. Nah, kanker ini meliputi 2 topik. Yang pertama ada kanker payudara sama kanker serviks atau kanker leher rahim. Lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu ada masalah gangguan hormonal. Yang keempat, nanti kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi. Nah, Cashpro ini karena ruang lingkupnya itu luas, jadi aku bakal bahas tentang keputihan, menstruasi, dan kesulitan hamil atau infertilitas. Lanjut, yang kelimanya itu ada kesehatan mental. Nanti aku bakal bahas juga lebih spesifiknya, nanti kita bakal bahas tentang baby blues syndrome. Oke. Nah, yang pertama ada kanker payudara. Ini apa sih yang dimaksud dengan kanker payudara? Nah, biasanya kan kalau dalam bahasa ilmiahnya tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Nah, biasanya itu akan terletak di jaringan lemak payudara kita. Sering tumbuh tumor atau tumor ganas dan tumor jinak itu di dalam jaringan lemak di dalam payudara. Pada tahun 2022, Kemenkes menyatakan
urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama, yaitu kanker payudara ini. Nah, dari sel-sel kanker ini bisa menyebar di dalam jaringan payudara, pertama ke kelenjar getah bening atau di dekat ketiak, terus ke bagian tubuh yang lainnya, contohnya jaringan lemak yang ada di dalam payudara. Itu yang sering terjadi. Dan faktor risiko meningkat jika ada anggota keluarga yang memiliki sakitnya serupa, yaitu berarti keturunan ya, memiliki keturunan kanker payudara. Yang ketiga, resiko juga meningkat pada perempuan yang usianya 40 tahun ke atas. Nah, biasanya sering terjadi pada usia perempuan 40 tahun ke atas. Tapi, dari tumor itu, apakah semua kanker itu ganas? Enggak, jadi ada juga kanker yang jinak dan ada juga kanker yang ganas. Kalau yang jinak, kita bedainnya apa? Pertama, kalau kita periksa nih secara fisikal, itu terdapat benjolan. Sama-sama benjolan antara yang jinak dan ganas. Tapi kalau yang dia jinak, ini benjolannya itu lebih lunak dan bisa digerakkan. Nah, ini untuk yang jinak. Dan sering terjadi di usia muda atau sering kenanya itu ke anak-anak remaja. Nah, kalau untuk tumor yang ganas atau yang benjolannya yang ganas, itu biasanya benjolannya keras dan sulit untuk digerakkan. Dan paling sering itu terjadi di umur 40 tahun ke atas. Nah, ini perbedaan untuk si tumornya itu ya, atau si kankernya ini. Ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, untuk kita lihat lebih detail, ini aku kasih foto tentang payudara. Nih, ini anatomisnya ya, kalau kita lihat. Di sini ada payudara normal. Ini payudara normal. Biasanya ada jaringan otot, terus ada jaringan lemak, lobus, puting, areola, dan saluran-saluran yang lainnya. Nah, ini kan untuk anatominya seperti ini, untuk yang normalnya. Dan biasanya kalau untuk kanker payudara itu sering terjadi di jaringan lemak. Nih, di bagian sini. Ini perbedaannya ya, kalau payudara kita normal, bentuknya kayak gini nih. Kalau payudara kita nggak normal atau kena cancer atau kanker payudara, karena sering terjadinya di jaringan lemak, maka di dalamnya ada yang ini, di slide berikutnya. Nah, yang ini di bagian jaringan lemak, yang warna merah-merah nih. Nah, ini disebut tumornya ya, karena sering terjadi di jaringan lemak. Si tumor-tumor itu menempel di bagian jaringan lemak yang sini. Tuh, beda kan antara yang tadi slide yang sebelumnya sama slide yang sekarang. Ini perbedaannya tadi yang normal, ini perbedaannya yang nggak normal. Jadi bisa kita bedakan ini ya. Terus kalau kita udah tahu nih kanker payudara, oh ternyata tumor. Terus kita tahu nih tumornya ada yang jinak, ada yang ganas. Terus kita tahu juga nih perbedaan payudara normal sama payudara yang nggak normal. Nah, gejalanya apa? Satu, kalau kita terjadi gejalanya itu terdapat lesung di bagian payudara kita. Nih, yang pertama terdapat lesung. Yang kedua, tekstur di bagian payudara itu lebih ada gerenjel-gerenjel, kayak berubah. Biasa kan halus gitu ya, payudara kita tuh halus, tapi nanti kalau kita terkena kanker payudara, itu gejalanya ada tekstur yang berubah. Nah, yang ketiga, yaitu terdapat benjolan. Nah, kalau benjolan ini ntar kita bisa merasakan nih ibu-ibu. Biasanya kalau kita pegang payudara kita itu, kita tadi udah belajar nih tentang tumor yang jinak sama yang ganas. Kalau yang jinak, benjolannya itu, kalau kita pegang dia bisa berpindah tempat. Kita pegang itu bisa berpindah tempat. Tapi kalau yang dia ganas, kalau kita udah pegang benjolannya di bagian payudara kita, itu bakal kerasa keras gitu. Jadi nggak bisa berpindah kalau kita pegang payudaranya. Lanjut,
selanjutnya ada keluar cairan kuning atau nanah kita sebutnya ya. Makanya kalau dalam pemeriksaan kanker payudara ini ada yang namanya nanti sadari, kita bakal belajar bareng-bareng. Itu kita bisa ngeceknya dengan pegang payudara kita dari luar ke dalam. Itu kalau kita keluarin biasanya ada cairan kuning. Itu ciri-ciri gejala kalau kita memiliki gejala kanker payudara. Lanjut, biasanya ada benjolan di ketiak. Nah, waspada nih ibu-ibu semua. Misalnya kalau kita ngerasa ada benjolan di ketiak kita, nah, boleh diperiksa ya payudaranya. Tahu aja ada beberapa keluhan yang lain. Karena kalau kita udah tahu gejalanya, jangan diem aja. Karena kalau dia masih jinak, masih bisa diobati. Nah, lanjut. Ini ada warna yang berubah. Misalnya tuh ada lebih kehitaman, terus putingnya pun juga berubah. Biasanya kan puting normal kan kelihatan ya perbedaannya. Nanti aku ada fotonya. Terus bisa juga keluar darah, nggak nanah aja, bisa keluar darah juga. Nah, untuk yang lebih detailnya nih, ada fotonya. Bagian atas tadi. Ada ya. Oke, lanjut kita langsung dari kita udah ketahui gejalanya, kita udah tahu perbedaan si benjolannya, kita bisa periksa dengan cara apa? Yaitu dengan deteksi dini dengan cara sadari. Pertama kita harus periksa payudara kita sendiri, itu rutin. Kalau bisa paling bagus sadari itu sesudah kita haid. Nah, sudah kita haid setiap bulannya kita periksa sadari. Nah, sadari ini kita bisa periksa dengan cara berkaca, lihat payudara kita apakah ada perbedaan antara ukurannya, terus kita pegang, gitu kan? Udah kita pegang apakah ada benjolannya bisa berpindah atau enggak, terus ada perubahan di puting kah, ada perubahan di bagian kulitnya kah, apakah ada perbedaan di bagian pengeluarannya, ada darah atau ada nanah. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nih, periksa payudara sendiri, lakukan setiap bulan. Nah, setiap bulannya ini aku bilang tadi lebih bagus setelah haid. Dan dilakukan sejak usia 20 tahun sampai selamanya. Tuh. Kenapa selamanya? Karena usia 20 tahun bisa terkena tumor jinak, kalau lebih dari 4 tahun bisa terkena tumor yang ganas. Nih, dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10. Dihitung mulai dari hari pertama haid, gitu, ya kan? Jika sudah menopause, lakukan setiap bulan pada tanggal yang sama. Tuh. Ini untuk yang anak muda berarti bisa setelah haid, atau yang menopause itu bisa dicek setiap bulannya, misalkan bulan ini diceknya setiap tanggal 1. Misalkan di bulan ini diceknya setiap tanggal 2, otomatis besoknya harus tanggal 2 lagi, 2 lagi, harus dicek per bulannya. Nah, di sini ada juga sadanis, pemeriksaan rutin payudara klinis yang dilakukan oleh tenaga medis. Bisa juga yaitu kalau mau ngecek, ini kan yang deteksi dininya. Kalau kita mau ngecek bisa dengan mamografi atau dengan di USG. Ini bisa bersama tenaga medis. Jadi lebih akurat ya. Untuk ibu-ibu yang masih atau yang punya gejala, itu bisa melakukan cek mamografi deteksi dini. Karena kita kalau deteksi dari sejak dini bisa diatasi sejak dini pula. Lanjut, kita bahas ke kanker yang kedua, yaitu kanker serviks atau kanker leher rahim. What is cervical cancer? Nah, apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks itu kanker yang terkena di leher rahim. Kita lihat dulu nih Bun, leher rahimnya itu di mana aja? Kita lihat dari anatomis area kanker serviks. Ada tuba palopi, rahim, endometrium, ini serviks, ini vagina, ini ovarium.
Nah, kalau kita terkena kanker serviks atau kanker leher rahim, itu terdapat tumor di bagian serviksnya atau leher rahimnya. Nih, bisa dilihat ya, di bagian kanker serviks, di foto area kanker serviks. Nah, penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebar ke organ-organ yang lain dan bisa menyebabkan kematian. Ini juga disebut 5 masalah yang benar-benar sering terjadi di dunia, di Indonesia apalagi ya. Nih, 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. 1 jam di Indonesia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Nih, berarti kita harus waspada banget nih untuk si kanker serviks ini. Lanjut, kita harus waspada, kita harus lihat nih, oh ada gejalanya loh. Jadi pertama kita lihat dulu, misalkan kalau kita sering keputihan atau keluar cairan encer dari vagina yang benar-benar warnanya itu nggak seperti keputihan pada normalnya, terus bau, terus cairannya benar-benar encer gitu, kita harus cek nih, jangan sampai karena keputihan itu bukan suatu hal yang terlalu menakutkan, tapi kalau itu sudah melebihi dari batas normal, itu juga perlu diwaspadai ya. Seperti takutnya nanti terkena kanker serviks ini, karena kan ada gejala-gejalanya. Terus pendarahan setelah bersegama, atau pendarahan saat bersegama juga bisa. Timbulnya pendarahan setelah masa menopause. Pendarahan setelah masa menopause. Hati-hati juga ya pada ibu-ibu, tapi nggak semua pendarahan setelah masa menopause berarti dia kanker. Enggak. Kita lihat dulu nih, apakah ada gejala-gejala yang lain dari kanker serviks tersebut. Lanjut ya. Timbul nyeri panggul, nyeri pelvis. Nah, ini nyeri perut di bagian bawah. Tahu nggak sih ibu kalau nyeri-nyeri kayak orang lagi head itu tuh di bagian panggul yang biasa kita lagi mau lahiran, nyeri panggul. Nah, itu panggul kita. Nah, nyeri, terasa nyeri di bagian panggul itu. Nah, pada stadium lanjut, badan menjadi kurus kering karena kurang gizi. Nah, berarti hati-hati ya, kita udah punya keluhan yang tadi di atas, terus badan kita kurus kering, terus ada bengkak di kaki, terus ada iritasi di kandung kencing juga bisa, terus poros usus bagian bawahnya membesar. Nah, ini kalau bagian usus kita mungkin lebih ke pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau dari luar aja itu paling beberapa gejala yang aku sebutin tadi, kayak keputihan yang berlebihan, terus pendarahan masa menopause, terus nyeri bagian panggul, badan jadi kurus kering, pembekakan di kaki. Nah, ini bagian-bagian gejala yang bisa ibu lihat atau yang bisa ibu rasakan sendiri tanpa cek dokter. Lanjut, ini aku kasih foto. Ada foto bedanya serviks ibu yang normal sama serviks ibu yang nggak normal atau serviks yang kena cancer. Yang pertama nih, kalau yang normal serviks ibu tuh kayak gini. Kalau orang sebut itu kayak pantat ayam. Ibu pernah lihat pantat ayam nggak? Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Kalau dia kena kanker serviks atau nggak normalnya, di foto yang satu lagi di sebelahnya itu ada yang nggak normalnya. Ini ada terdapat bagian-bagian ini, ada darahnya, ada nanahnya, tuh. Ada perbedaannya kan? Ini yang normalnya, ini yang terdapat kanker serviks. Kayak gejala-gejala yang aku bilang tadi kan, ada keluar pendarahan, tuh. Kenapa sih bisa keluar pendarahan? Ya karena si kansernya ini tuh di serviksnya. Kenapa bisa keputihannya yang berlebihan? Nih dari sini aja udah putih-putih banyak banget tuh di dalam serviksnya. Jadi kan kita kalau mau ngecek tanpa perlu ke dokter bisa ya bun ya, harus waspada. Nih kita lihat lagi nih di bawah ada lagi foto positif kanker serviks. Banyak banget macam-macamnya. Ini yang udah benar-benar
stadium benar-benar parah banget sih kalau yang ini. Yang benar-benar udah stadium yang lebih tingkat tinggi. Kalau yang tadi, yang bagian foto yang pertama itu masih belum yang tingkat tinggi, ini udah parah banget. Jadi kalau yang kayak gini udah wajib kontrol ke dokter, bukan kontrol lagi ya, udah harus berobat. Nah, faktor resiko, kenapa sih bisa kena kanker serviks? Ini tuh udah nggak asing lagi ya. Pertama, suka gonta-ganti pasangan seksual. Ini wajib banget kita waspadai, apalagi sekarang udah suatu hal yang lumrah ya, apalagi kayak gini. Harus hati-hati, lihat pasangan kita dulu, apakah dia pernah punya kanker atau emang kamu sering dari diri sendiri pernah gonta-ganti pasangan seksual. Apalagi yang sering berhubungan seksual kurang dari 20 tahun. Nih, untuk anak-anak atau remaja nih ya, yang kurang dari 20 tahun umurnya udah coba-coba berhubungan gonta-ganti pasangan sama pacar misalkan. Ini juga hati-hati, nanti resikonya bisa kena kanker serviks. Karena kan kita nggak tahu ya kesehatan dari si pasangan kita tersebut. Merokok dan minuman keras. Ini udah sering banget pasti ya ibu-ibu dengar kalau merokok, minuman keras, gonta-ganti pasangan seksual. Terus terlalu banyak melahirkan. Kenapa terlalu banyak melahirkan bisa kena kanker serviks? Ini wajib banget dipertanyakan. Karena kalau kita sedang sering banget melakukan sering terjadinya melahirkan, itu bisa masuk HRV ke dalam bagian organ kita. Jadi bisa terjadinya si kanker serviks ini. Terus tidak menjaga kebersihan organ genital. Lanjut ya, cara pencegahannya itu dengan apa sih Bun? Kita bisa vaksin HPV. Vaksin HPV ini bisa di rumah sakit juga ada, dan lumayan juga ya harganya. Cuman kalau untuk kesehatan nggak apa-apa ya Bun, bisa langsung dicek ke rumah sakit. Terus untuk screeningnya itu gimana? Bisa tes IVA atau pap smear. Ini untuk ibu-ibu bisa ke Vaskes kesehatan, klinik-klinik bidan, atau di klinik umum, atau di rumah sakit, atau di puskesmas juga bisa ya untuk melakukan IVA tes atau pap smear. Lanjut, kita bahas tentang gangguan hormon. Nih, gangguan hormon atau gangguan hormon itu terjadinya ketidakseimbangan hormon. Kenapa sih bisa terjadinya ketidakseimbangan hormon? Itu karena si hormon ini kan yang mengatur semua proses tubuh. Jadi mereka yang memberitahu kalau dia harus melakukan apa dan kapan melakukannya. Nah, itu si hormon ini yang melakukan atau mengatur semua proses di dalam tubuh. Nah, hormon pun juga yang mengatur nafsu makan, metabolisme, siklus tidur, detak jantung, dan semuanya. Bahkan sampai stres pun itu juga karena hormon kita yang tidak seimbang. Lanjut ya. Nih, akibat ketidakseimbangan hormon bisa menurunnya libido, gangguan emosi, kerontokan rambut, kelelahannya berkepanjangan, jerawat yang tidak sembuh-sembuh, terus gangguan pencernaan, infertilitas. Nah, ini semuanya itu bisa akibat dari ketidakseimbangan hormon. Lanjut ya, penyebabnya gangguan keseimbangan hormon. Nah, hati-hati untuk ibu-ibu atau teman-teman semua yang mempunyai DM, menopause, prematur menopause, kehamilan, PCOS, gangguan kelenjar gondok, gangguan makan, stres, hormon terapi. Nah, ini semuanya itu bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan hormon. Nah, lanjut ya, kita ke case pro, yaitu kesehatan reproduksi. Tapi aku bakal bahas tentang yang keputihan, menstruasi, dan kesulitan hamil aja. Nah, ini keputihan. Biasanya kalau untuk keputihan, udah sering ya keluarnya cairan dari selain darah, dari liang vagina, terus biasanya putih-putih gitu. Nah, ini ada perbedaannya Bun, ada yang normal sama ada yang nggak normal. Pertama, cairan berwarna jernih, tidak terlalu kental, tidak disertai dengan rasa nyeri,
Terus bisa terjadi antara 10 sampai 16 hari menstruasi. Ini masih normal ya untuk keputihannya. Kalau keputihan yang nggak normal, yang abnormalnya itu bisa keputihannya berwarna kuning, kehijauan, terus abu-abu atau menyerupai susu, terus teksturnya kental atau cair bahkan. Ini harus diperhatikan ya Bun, takutnya itu keputihan yang sudah tidak abnormal atau tidak normal. Jadi bisa dilakukan, dicek secara rutin. Ini bisa disembuhkan kalau untuk keputihannya. Nah, faktor penyebab keputihan ini banyak banget sebenarnya. Cuman karena kita nggak terlalu memperhatikan, dianggap sepele. Nah, caranya, tindakan pencegahan keputihan itu yang pertama kita harus menjaga organ intim agar tidak lembab. Kalau kita sedang buang air kecil atau air besar, bisa bilas sampai bersih. Nah, untuk kalau masih yang normal ya, keputihan yang normal, itu masih bisa kita dengan cara menjaga organ intim kita setelah buang air kecil, dibersihkan bagian punya kita itu dengan tisu atau apa, dielap, jangan sampai benar-benar lembab langsung pakai celana kita. Itu juga bisa mengakibatkan keputihan. Terus kalau membilas vagina kita harus dilakukan dari arah ke depan, ke belakang untuk menghindari kuman dari anus ke vagina. Takutnya nanti kalau salah cara membilas itu juga bisa mengakibatkan keputihan atau bahkan lebih seperti SK. Terus kalau kita udah keputihan, apa sih yang harus dicegah? Yaitu menghindari pakaian dalam yang ketat. Jadi kalau pakai jeans atau yang bagian baju-baju yang ketat-ketat, celana ketat, di stop dulu. Nah, saat menstruasi, mengganti pembalut berapa kali dalam sehari? Biasanya kalau untuk mengganti pembalut itu 4-8 jam dalam sehari. Itu bisa dilakukan mengganti pembalut. Lanjut ya, untuk masalah menstruasi. Masalah menstruasi ini banyak. Yang pertama ada amenor. Amenor itu tidak haid sama sekali. Ada primer dan sekunder. Terus ada dysmenor. Dysmenor ini nyeri ketika kita menstruasi. Itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau yang normal, paling nyerinya pada saat hari pertama atau hari kedua. Nah, kalau tidak normal itu bisa dicek dulu atau dia ada myom, kista, atau ada beberapa penyakit lainnya, atau dia kena lagi pakai kontrasepsi IUD juga bisa. Terus menorrhagia, ini keluarnya darah menstruasi secara berlebihan. Nah, ini juga merupakan gangguan dari menstruasi. Oligomenor, nah ini siklus itu biasanya ada yang pendek, panjang, terus ada yang normal. Selanjutnya ini ada infertilitas atau sulit hamil. Nah, sulit hamil atau infertilitas, kenapa sih bisa? Kegagalan untuk hamil itu kan banyak macam-macamnya, atau memang dia harus dicek dulu apakah dia dari si suami bahkan dan ibunya, dua-duanya harus dicek. Itu jangan menyalahkan salah satu pihak untuk infertilitas atau kemandulan. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi sekitar 10-15% pasangan pada usia reproduksi. Nah, untuk yang sering infertilitas atau yang kemandulan ini biasanya dengan wanita yang menyebabkan yang punya penyakit PCOS, itu juga bisa karena dia tidak keseimbangan hormon. Terus insufisiensi ovarium primer, terus saluran tuba yang tersumbat, kelainan anatomis rahim, terus usia dan jumlah kualitas telur wanita mulai turun ketika seorang wanita berusia 30 sampai 40 tahunan. Biasanya kalau emang usia subur itu paling bagus untuk hamil umur 20 sampai 30-an ya. Makanya kalau untuk yang lagi hamil 30 sampai 40 itu kualitas sel telur wanitanya itu sudah menurun. Nah, nggak itu juga kita harus cek nih, apakah pria juga memiliki infertilitas? Bisa. Kita lihat dulu spermanya, apakah spermanya normal atau tidak. Lanjut ya, sulit hamil.
Sedangkan pada pria, nih tadi kan aku udah jelasin kalau untuk pria juga bisa. Kita lihat dulu, udah cek dulu spermanya, terus kalau mau hamil, yang untuk yang sulit hamil ini bisa berhubungan intim secara teratur, yaitu setidaknya 14 hari setelah awal haid gitu. Pada saat masa ovulasi bisa dilakukan hubungan seksual itu 2-3 kali dalam seminggu. Karena pada saat ovulasi itu paling bagus untuk melakukan hubungan seksualnya. Ini untuk ibu yang sulit hamil atau sedang melakukan program hamil. Lanjut, untuk baby blue syndrome ini, karena tadi kan kita bahas tentang kesehatan mental, aku bakal lebih bahas tentang baby blue syndrome. Kenapa? Karena kan banyak kan ibu-ibu sekarang nggak tahu nih, apa itu baby blue syndrome. Nah, baby blues ini biasanya dia ditandai dengan saat melahirkan dia merasa tidak bahagia dengan anaknya atau kurangnya empati, bisa juga dari keluarga, sehingga mengganggu si psikologis si ibunya itu, atau perasaan tidak senang pada si ibunya. Nih, gejala-gejalanya nih, yang pertama dipenuhi perasaan kesedihan, depresi, ya kan, menangis terus, gak tahu sebabnya apa. Ini setelah melahirkan dia merasa seperti itu. Terus mudah kesal, tersinggung, terus tidak memiliki tenaga atau kurang fresh badannya, terus cemas, merasa bersalah dan tidak berharga, menjadi tidak tertarik dengan bayi, atau menjadi terlalu memperhatikan atau khawatir terhadap bayinya. Nah, bisa antara dua itu. Bisa juga menjadi tidak percaya diri, sulit beristirahat, terus peningkatan berat badan. Bisa pun juga menurunkan berat badan karena tidak mau makan. Dan perasaan takut untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu salah satu gejala. Inilah semuanya nih yang dari A sampai J ini, itu gejala-gejala klinis kalau ibu postpartum atau ibu yang setelah melahirkan dia memiliki gangguan baby blue syndrome. Jadi harus diperhatikan ya teman. Nah, lanjut kita bahas tentang Rosvi solusi kesehatan wanita. Nah, pertama kita lihat nih ada komposisi dari Rosvi, ada manjakani, kaci Fatima, kayu rapet, kunci pepet, daun sirih, kunyit putih. Nah, dari semua komposisi Rosvi ini ada banyak banget manfaatnya. Nih, manjakani ini berfungsi healing properties, menyembuhkan luka, anti hemoragik, anti inflamasi. Banyak banget untuk manfaatnya. Manjakani sebagai anti peradangan. Nih, manjakani relatif aman dikonsumsi asal tidak berlebih dari 6 gram per hari. Tuh. Efek samping jarang terjadi kecuali jika dikonsumsi secara tunggal, bisa menyebabkan konstipasi. Ini juga bagus untuk mengatasi luka si manjakani ini. Lanjut, ada kanci Fatima. Ini sebagai tonik pada perempuan yang mau menopause atau yang sudah menopause. Dan bagus juga untuk ibu yang setelah melahirkan atau yang mau melahirkan untuk membantu kontraksi otot rahim. Dan mengandung senyawa benzoquinoid, asam galat, asam kafenik, rutin, dan myricetin. Nah, aktivitas estrogenik, dan aktivitas antioksidan. Ini untuk manfaat dari si kaci Fatimahnya. Secara tradisional, tanaman ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan sistem reproduksi wanita dan laki-laki dari beberapa kelompok etnis. Nah, juga dikonsumsi untuk meningkatkan stamina. Nah, kanci Fatimah ini bagus banget untuk stamina atau meningkatkan gairah seksual. Nah, kanci Fatimah ini sebagai fitoestrogen karena meningkatkan libido atau meningkatkan stamina seksual kita. Nah, ini juga bisa sebagai pembersihan dan mengurangi nyeri pada menstruasi. Terus membantu menyeimbangkan hormon,
mengatasi depresi postnatal. Nih, terus meningkatkan sirkulasi darah sehingga mengurangi nyeri rematik pada sendi dan otot tuh. Jadi bisa mengurangi nyeri pada saat haid atau pada saat menstruasi. Karena ada manfaat-manfaat dari kandungan rospi ini, yaitu kacip Fatimah. Kayu rapet. Nih, ada kayu rapet nih, Bun. Nah, bisa dibaca ini ada kulit kayu dan akar para media. Nah, ini mengandung saponin dan tanin. Ini bisa sebagai antioksidan, terus juga bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, bahkan kanker. Nah, tadi kita kan udah bahas tuh tentang kanker di atas. Nah, ini bisa juga rospi ini sebagai salah satu untuk mencegah si kanker itu. Lanjut, untuk kunci rapet ini, temu rapet, dia mengandung alkaloid, saponin, minyak astiri, dan polifenol. Nih, gambarnya. Ini gambar untuk si kunci rapet ya, Bun. Sirih. Nih, sirih kayaknya udah banyak banget ya. Biasanya kalau kita mau di kampung-kampung tuh udah disiram pakai air sirih aja gitu kan. Nah, enggak itu. Jadi kalau di rospi ini semuanya udah ada. Bahkan sirih pun juga ada di dalamnya. Nah, bisa memiliki daya mematikan kuman. Terus antioksidasi. Bisa mengatasi jamur-jamur. Karena anti jamur. Terus memiliki berbagai manfaat terapeutik kesehatan. Jadi ada beberapa kesehatan yang lainnya juga dari si sirihnya ini. Kurkuma. Nih, kandungannya banyak banget. Ini bisa mengurangi gejala lambung, meningkatkan kesuburan. Nah, apalagi ya untuk ibu-ibu yang lagi mau melakukan yang lagi sulit hamil atau sedang program hamil, bisa nih minum si rospi karena meningkatkan kesuburan tuh. Dan mengurangi gejala lambung juga, jadi bagus ya, jadi aman buat yang punya asam lambung. Dan untuk cara minum rospinya gimana? Yang pertama, untuk konsumsinya ambil 1 saset rospi per hari dan bisa diminum itu 2 saset rospi dalam sehari. Nah, bisa diminum dengan air dingin berisi 150 ml air dingin. Biasanya airnya yang kecil gitu tuh bagus dicampur dengan rospi. Enak ya, seger minumnya. Untuk rospi ini nanti minumnya 1 saset pagi atau 1 saset malam, itu juga bisa jadi 2 saset rospi dalam seharinya. Nih, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya tidak minum minuman apapun kecuali air putih selama 1 jam setelah mengkonsumsi produk rospi ini. Nah, udah kita bahas semuanya nih, Bun. Tentang 5 masalah kesehatan untuk perempuan, dan kita juga udah bahas tentang si rospi ini ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Fitri, ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Tadi kita udah membahas tentang 5 masalah kesehatan perempuan. Tadi kita udah bahas, kita udah pilih 5 masalah menurut WHO yang tertinggi ya Kak? Ya. Oke, tadi berkaitan juga dengan judul yang pertama tadi, yaitu kiat agar bisnis semakin spektakuler dan orderan rospinya bisa meluber. Nah, teman-teman, yang pertama, kuasai dulu nih. Fani sedikit menambahkan ya Kak, materi dari 5 masalah kewanitaan tadi. Oke, teman-teman, yang pertama, kuasai dulu media sosial. Nah, media sosial ini banyak ya. Yang pertama, bisa kita melalui Instagram, kemudian bisa melalui Facebook juga. Nah, sekarang nih yang lagi viral itu banyaknya di TikTok. Nah, bisa kita manfaatkan dari media sosial. Di Facebook juga, di Instagram juga, di WA-nya juga, di TikTok juga. Kemudian, fast respon ketika konsultasi dengan SOP CS yang baik dan benar. Nah, untuk membalas konsultasinya tuh fast respon, kemudian gimana caranya biar kita bisa balas konsultasinya tuh dengan benar gitu, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, itu caranya, salah satu caranya juga nih. Jangan lupa follow Instagram atau sosmed Rosvi semuanya
Kemudian teman-teman boleh ambil konten dari Instagramnya, dari TikTok, dari Facebook, karena kami dari tim Rosvi juga nge-share konten-kontennya setiap hari. Kemudian jangan lupa juga ikuti program-program Rosvi. Nah, banyak ya Kak Fitri biasanya program-program Rosvi. Seperti misalnya di Instagram, kalau misalnya Hari Kartini kita ada challenge Hari Kartini. Untuk live juga kita ada live kelas cerdas namanya bersama bidan. Kemudian di TikTok kita juga ada live kilap namanya. Nanti kayak live-nya tuh dadakan. Kemudian kita juga ada webinar bersama Dr. Evi. Ada live juga sama Dr. Yusri. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan di program-program Rosvi-nya. Karena dari situ teman-teman dapat banyak ilmu yang mana teman-teman nanti bisa manfaatkan ke member-member yang lainnya, ke konsumen-konsumen yang lainnya. Sehingga teman-teman nggak terpatah-patah nih menjelaskan apa kandungan Rosvi, gimana mengatasi keluhan-keluhan yang seperti ini, seperti itu, gitu kan. Nah, otomatis teman-teman bisa menguasai produk Rosvi, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, dan tahu juga manfaat-manfaat dari setiap komposisi yang ada di Rosvi tersebut. Seperti yang udah dijelaskan juga sama Bidan Fitri tadi, ada beberapa komposisi beserta manfaatnya juga. Nah, teman-teman jangan lupa juga agar konsumennya juga lebih yakin, aktif lagi di sosial media. Jangan lupa share sebanyak-banyak mungkin manfaat dari Rosvi, kemudian testingnya, konten-konten dari produk Rosvi-nya juga. Nah, iklannya juga jangan lupa di-share. Teman-teman sekali lagi boleh ambil dari akun sosmed TikTok Rosvi, boleh ambil juga dari Instagramnya, dan tentunya juga dari Facebook juga. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu akun sosial media Rosvi, kalau untuk Instagramnya teman-teman boleh cek nasa@rosvi_official, sama juga dengan TikToknya seperti itu juga. Nah, kalau untuk teman-teman lebih lanjutnya lagi pengen konsultasi, mungkin ada konsumennya yang bertanya, tapi teman-teman belum bisa jawab, boleh tanyakan langsung, teruskan aja ke WhatsApp konsultasi dari Rosvi. Nah, WhatsApp konsultasi Rosvi ini 081 957 374 792. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin ke WhatsApp konsultasinya, agar tim Rosvi bisa membantu teman-teman untuk menjawab konsultasi dari customer-nya. Oke, teman-teman, mungkin lebih ke kuasai lagi sosial media agar bisnisnya bisa lebih spektakuler, karena sekarang kan apa-apa tuh viral ya Kak Fitri, apalagi di TikTok. Apalagi di TikTok. Jadi teman-teman mungkin bisa buat TikTok untuk edukasi tentang kewanitaan, diatasi dengan Rosvi. Kalau misalnya kurang ini bisa dicek di akun TikToknya Rosvi atau dari Instagramnya juga bisa. Oke, ini tampaknya sudah banyak yang bertanya nih Kak Fitri, karena materi kita juga sangat-sangat menarik ya Kak. Boleh nih teman-teman kita jawab dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Oke, sekedar mengingatkan lagi, untuk 10 orang pemenang nanti akan dipilih dari tes yang menarik, kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan menarik untuk 6 orangnya nanti. 4 orangnya akan mendapatkan uang tunai. Oke, kita untuk teman-teman juga bisa nih share juga ke teman-temannya, ini lagi ada kuis nih. Udah, kalau mana tahu tadi sinyalnya kesendat kan, teman-teman ini kuisnya udah mulai gitu. Boleh. Kita baca acak aja ya Kak pertanyaannya, soalnya ini udah banyak banget ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Evri Cahyanti Kak. Oke, Fatmi bantu baca pertanyaannya ya Kak Fitri. Oke. Jadi Kak Evri Cahyanti, saya pakai KBI sering flek, keputihan berlebih, dan sering lelah, gairah berhubungannya juga menurun. Apakah itu tandanya hormon kurang seimbang atau karena pemakaian KB-nya Kak Bidan? Oke, mungkin Kak Fitri boleh bantu jawab. Oke, ini untuk pemakaian IUD ya. Iya. Pemakaian IUD tadi gejalanya Ibu apa aja? Boleh disebutkan lagi? Oke, Fanny ulang lagi ya Kak. Sering flek, kemudian keputihannya berlebih, dan sering lelah, gairah berhubungannya pun juga menurun. Jadi Kak Evrinya bertanya apa itu gejala dari hormonnya kurang seimbang atau karena KB-nya?
untuk IUD sendiri itu kan KB yang tidak mengganggu hormonal sama sekali. Ya kan? Kalau untuk IUD itu bagus banget untuk ibu yang hipertensi atau ibu yang mempunyai gejala atau gangguan hormonal. Nah, itu salah satu KB yang bagus banget untuk ibu yang tidak mau terganggu hormonnya sama sekali. Jadi untuk yang tadi dibilang sama ibu ada flek, terus dia ada keputihan, terus dia nggak ada gairah seksual sama sekali, itu sebenarnya bukan karena si IUD-nya tersebut, tapi memang karena itu dari si hormonnya ibu. Tadi kan dari kita udah bahas nih tentang gangguan hormonal, yaitu ada karena stres. Stres memang bisa mengganggu hormonal juga. Terus dari apa yang flek, tahu aja karena flek-flek itu dari kebersihan kita, dari keputihan itu juga bisa. Nah, kalau dari keputihan ini, aku kan tadi udah jelasin ke ibu-ibu semua cara untuk mengatasinya, terus bagaimana cara kita buat menjaga daerah kewanitaan kita supaya tidak terjadi keputihan. Jadi bukan karena si IUD tersebut ya, atau kalau memang IUD itu udah dipakai selama berapa bulan, terus terjadi pendarahan selama 1 bulan atau 2 minggu, itu baru boleh dicek ke dokter. Takutnya nggak cocok dari IUD-nya. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk tadi gangguan nggak ada nafsu apa segala macam itu mungkin dari hormonalnya ibu. Jadi tidak ada gangguan dari si IUD-nya. Oke. Terima kasih Kak Fitri yang udah bantu jawab pertanyaan dari Kak L3. Oke. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh. Ini ada pertanyaan singkat, Kak, tapi pertanyaannya bagus ini. Dari Giarti. Apakah penyebab utama dari infertilitas itu, Kak? Dari infertilitas. Ya, penyebab. Ini dari siapa? Giarti ya? Iya, Kak Giarti. Penyebab dari infertilitas. Kalau infertilitas itu kan dua. Infertilitas ada primer, sekunder. Yang satu benar-benar dia nggak bisa hamil sama sekali. Yang satu bisa karena dia sudah pernah hamil, terus dia nggak bisa hamil lagi. Itu ada. Nah, kenapa sih? Pertama karena faktor perempuan dan laki-lakinya. Dilihat dulu nih, apakah dari si suami tersebut sehat? Yang kedua, apakah dari ibunya pun sehat? Maksudnya, kita lihat dulu apakah si suaminya ini, cek dulu nih, kesehatan dari si suaminya. Apakah suaminya suka merokok, terus suka minum-minuman alkohol, terus apakah spermanya bagus atau tidak, itu harus dilihat dulu, bisa dicek dulu. Itu dari infertilitas, itu bisa juga terjadi infertilitas. Yang kedua, cek dulu nih ibunya sehat atau tidak, dari sel telurnya, dari umurnya untuk hamil ya. Kalau untuk hamil tadi aku udah bahas 30 tahun sampai 40 tahun itu kualitas sel telur kita yang wanita sudah menurun. Takutnya ibu mau coba hamil tapi nggak bisa hamil nih di umur segitu ya, karena memang kualitas sel telur perempuan juga udah nggak bisa, memang sudah menurun di umur 40 sampai dari 30 sampai 40 tahun. Infertilitas berarti harus dilihat dari dua, dari cara kita menjaga kesehatan, pola makan, pola hidup, terus sama kualitas sel telur dan si sperma ibunya dan si bapak, kayak gitu. Itu penyebab utamanya ya, tapi sebenarnya bisa diatasi kalau untuk infertilitas dengan cara merubah gaya hidup. Terus kita bisa melakukan untuk program hamil, itu banyak cara-caranya sekarang. Sebenarnya juga bisa dibantu dengan minum Rosvi ya Kak 2 kali sehari. Karena Rosvi kan juga dapat membantu menyeimbangkan hormon. Oke. Ini juga ada sedikit komentar. Ini bukan pertanyaan, tapi dari Kak Siti.
An-Najiah. Doanya ya dok lagi promil. Kita doakan ya Kak Fitri, semoga berhasil. Kak Siti An-Najiah, semoga promilnya berhasil. Jangan lupa tetap konsisten minum Rosvi-nya 2 kali sehari. Oke. Mungkin kita boleh baca 2 pertanyaan lagi. Nanti setelah ini kita akan kuis ya Kak, mitos atau fakta seperti biasa. Dari Kak Husnul Khotimah, mungkin Fani bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Husnul Khotimah. Setelah melahirkan, bolehkah langsung konsumsi Rosvi Kak? Terus cara konsumsinya dengan tepat bagaimana? Nah, setelah melahirkan, boleh konsumsi Rosvi, tapi setelah habis masa nifasnya, setelah dalam keadaan bersih. Nah, jadi teman-teman, setelah habis masa nifasnya baru bisa konsumsi Rosvi-nya 2 kali sehari seperti biasa. Namun ketika masih saat nifas tidak boleh konsumsi Rosvi, sama halnya dengan saat haid dan saat hamil. Karena bukan ada bahan-bahan, sekali lagi bukan karena ada bahan-bahan yang berbahaya. Namun di Rosvi itu ada kandungan manjakani yang dimana di dalamnya itu terdapat tanin. Nah, tanin ini kalau untuk yang hamil berbahaya ke janinnya. Nah, untuk manjakaninya yang mana berfungsi, ada manfaatnya, dapat mengencangkan otot-otot vagina. Nah, alangkah lebih baiknya Rosvi itu dikonsumsi ketika setelah selesai masa nifas atau dalam keadaan bersih. Bantu jawab pertanyaan dari Kak Husnul Khotimah. Oke, kemudian kandungan, ada pertanyaan dari, kita lanjutin, kita scroll lagi ke bawah. Kak Husnul juga nih Kak Fitri, ilmunya dari Kak Fitri jelep sampai ke otak. Alhamdulillah siap share ke grup Stokis. Oke. Ada lagi pertanyaan dari, wah ini testingnya banyak banget nih. Nanti kita pilih ya teman-teman, 10 orang loh pemenangnya. Banyak banget ini. Oke, ini ada dari Kak Aisirin Kak, pertanyaan tentang keputihan. Apakah normal keputihan yang keluar setiap hari dengan tekstur seperti cairan putih agak kental ketika sedang hamil? Seperti itu Kak. Kemudian pertanyaannya, apa boleh mengkonsumsi Rosvi-nya sedangkan lagi hamil? Tadi jawabannya mungkin kalau konsumsi Rosvi sedang hamil tidak boleh. Karena ada zat panjakani yang dimana terdapat tanin yang membahayakan janin. Mungkin tentang keputihannya Kak Fitri boleh bantu jawab. Oke. Kalau untuk keputihan masih berwarna putih dan kental atau dengan kombinasi yang sedikit banyak, itu sebenarnya kalau untuk ibu hamil masih normal. Karena perubahan hormon. Gangguan hormon lagi tadi kan, gangguan hormon itu bisa terjadi ketika kita sedang hamil. Nah, salah satunya terjadinya sih keputihan yang tadi. Kalau keputihan itu sering terjadi pada ibu hamil ya wajar, karena perubahan si hormon. Nah, tapi caranya gimana nih biar mengatasinya? Yang tadi aku bilang, menjaga daerah kewanitaan kita. Jangan pakai yang ketat, harus dicuci bagiannya itu dalam keadaan kering. Kita pakai bajunya pun juga jangan yang lembab-lembab, itu harus benar-benar diperhatikan. Atau bisa pakai beberapa ini juga bisa pakai air tiap hari atau 3 kali 4 kali untuk ganti celana dalam kita juga boleh, nggak apa-apa, masih normal, asalkan tidak berbau ya. Kalau berbau dan kental terus benar-benar sampai cair encer, itu harus diwaspadai untuk ibu hamil. Karena kondisinya di sini dalam keadaan hamil ya Kak, jadi masih normal. Cuman teman-teman bisa atasi dengan yang udah dijelaskan sama Kak Fitri tadi. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita mitos dan fakta. Ini ada pertanyaan dari Kak Aminahwati. Kak mau tanya, maksimal berapa bulan sih waktunya haid setelah melahirkan? Mungkin maksudnya, bukan nifas Kak. Berapa bulan waktu haid setelah melahirkan? Soalnya saya sudah 10 bulan belum haid. Mohon dijawab ya Kak. 10 bulan belum haid. Melahirkan. Gini aku jelasin ya, untuk ibu hamil, ibu nifas itu 40 hari nifas. 40 hari nifas itu biasanya belum
belum haid, itu masih wajar, nggak apa-apa. Nah, sampai menyusui selama 6 bulan atau ASI eksklusif. Atau lihat dulu nih, ibu 10 bulan tidak haid, ibu melakukan ASI eksklusif nggak ke anaknya? Nah, harus dilihat dulu. Kalau iya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kan kalau ASI eksklusif, otomatis hormon prolaktin itu lebih tinggi daripada hormon estrogen atau hormon yang ingin mengeluarkan head tersebut. Jadi, kalau sedang menyusui, ibunya sedang habis melahirkan atau 10 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu sih wajar, nggak apa-apa. Soalnya kan ibu menyusui, kayak gitu. Oke, jadi masih kalau misalnya habis melahirkan, kemudian masih ASI eksklusif, berarti masih wajar ya, Kak? Karena dia tidak haid karena si ASI tersebut. Karena ada hormon yang menghambat untuk keluarnya haid tersebut. Oke Kak Fitri, tadi udah kita jawab beberapa pertanyaan. Mungkin kita boleh bacakan 2 mitos atau fakta. Nanti kita pilih pemenang yang dapatkan uang tunai. Wah, boleh nih. Oke. Mungkin Fatni 1, Kakak 1 ya. Oke. Mitos faktanya. Oke, Fatni pilih yang... Oke, teman-teman boleh simak, nanti boleh jawab di kolom komentar, nanti kami pilih pemenangnya langsung. Jadi nanti dipilihnya secara acak. Oke, teman-teman, pertanyaannya, apakah mitos atau fakta dipancing dengan pil KB bisa segera hamil? Oke, boleh teman-teman jawab, mitoskah atau fakta kalau dipancing dengan pil KB bisa hamil? Kita tunggu sekitaran 1 menit, Kak, jawaban dari teman-teman. Mitoskah atau fakta? Boleh. Ini udah ada. Nanti kita kasih, nanti Kak Fitri yang kasih ini ya, Kak, jawaban yang benernya. Ini udah ada yang jawab Kak Giarti, ada Kak Eka, ada Kak Sri juga. Kita masih simpen nih, Kak, jawaban yang benernya. Jangan dibocorin dulu nih. Wah, mitos semua ya jawabannya. Ada yang fakta, ada yang mitos. Oke. Boleh mungkin kita pilih. Nggak harus ini, Kak. Wow, banyak nih ya, tidak masuk kehamilan. Luis. Boleh mungkin kita kasih ke Kak Fitri, boleh pilih secara acak, Kak. Nggak harus yang pertama siapa jawab, siapa yang ini, nggak. Boleh acak, Kakak pilih jawaban pertama, 1 orang yang dapetin uang tunai. Oh gitu ya, langsung yang jawabannya benar ya? Ya, 1 orang aja. Oke, yang jawabnya benar yaitu Ibu Erna Sri Mulyani. Oke, Ibu Erna Sri Mulyani. Jadi jawaban yang benarnya apa, Kak? Mungkin boleh dikasih jawaban yang benar sekalian penjelasannya sedikit? Oke, ini dari Ibu Erna Sri Mulyani udah benar ya, yaitu mitos karena pil KB tidak bisa memancing kehamilan. Ini benar banget. Karena kalau pil KB itu tidak bisa digolongin atau tidak bisa diklaim kalau efektif untuk program kehamilan. Karena kan itu salah satu KB. Sebenarnya kan kalau dikonsumsi tiap bulan untuk mencegah tidak terjadinya kehamilan. Jadi kalau kita konsumsi pil KB itu bisa untuk hamil ya? Enggak. Kalau untuk mengatasi kehamilan iya. Karena kan kita minum pil KB itu untuk melakukan jangka setiap bulannya supaya kita tidak hamil dan kita minumnya per hari biasanya di waktu yang sama. Jadi benar karena pil KB tidak bisa memancing kehamilan. Sebenarnya sih bukan memancing ya, tapi memang tidak bisa diklaim efektif untuk program hamil. Betul. Untuk Ibu Erna Sri Mulyani
berarti benar ya jawabannya. Oke, berarti jawabannya mitos kalau misalnya makai pil KB itu bisa memancing kehamilan ya, Kak? Ya. Oke, tadi Ibu siapa, Kak? Ibu Erna Sri Mulyani. Sri Mulyani. Oke, Ibu Sri Mulyani dapat uang tunai. Nanti jangan lupa konfirmasi ke nomor WhatsApp konsultasi dari Rosvi Official. Oke, kita kan punya 4 ya, Kak, mitos dan fakta nih. Ya. 2 mitos fakta pertama dapat uang, dan 2 mitos fakta kedua kita pilih secara langsung yang dapat merchandise menariknya. Oke, dibacakan lagi. Ini yang masih uang ya, teman-teman. Pertanyaan kedua. Kancip Fatimah itu mitoskah atau fakta? Kancip Fatimah dapat bantu mengurangi nyeri saat menstruasi. Ya teman-teman, mungkin boleh dipakai ini ya, kode jawabannya 2 gitu, 2 titik mitos atau fakta gitu. Jadi biar tahu. Ya benar, boleh tuh. Oke, kita tunggu jawaban dari teman-teman. Boleh pakai 2 titik, kemudian jawabannya apa? Lucu, banyak banget yang jawab nih. Jadi ini ya Kak, nyimak dari awal sampai akhir. Iya, ada ketinggalan kuisnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi, nanti kita pilih pemenangnya lagi. Banyak nih ya. Fakta dok. Fakta. Oke, mungkin udah bisa kita pilih nih Kak. Boleh, yang uang ini satu lagi Kak Fitri yang pilih deh, nanti Fanny yang 2 yang terakhir. Oke, yang ini aku pilih ya. Oke. Giarti, fakta dok. Oke Kak Giarti, jawaban yang benarnya adalah fakta. Oke, benar teman-teman. Fanny bantu jawab ya Kak. Kancip Fatimah itu memang dapat bantu mengurangi nyeri di saat menstruasi. Seperti tadi yang udah dijelasin, ada kandungan-kandungannya yang udah dijelasin juga. Sebelum-sebelumnya juga live sama Dokter Evi juga dijelasin, live di TikTok juga. Nah, benar, fakta. Rata-rata benar semua nih jawabannya ya Kak. Iya, jadi aku agak sulit ngasih. Memang bukan rata-rata nih Kak, memang benar semua nih. Waduh, udah pada tahu semua ya kandungan-kandungan Rosvinya. Oke, tadi Kak Giarti dapat uang ya. Kak yang pertama Kak Erna, yang keduanya Kak Giarti. Nanti jangan lupa konfirmasi ke WhatsApp konsultasinya. Oke, 2 lagi untuk merchandise menariknya. Asik, ayo ke siapa yang mendapat merchandise? Merchandise menariknya nanti bisa kita kasih tumbler, mug, juga ada tote bag di sini. Ada juga banyak. Oke, jadi boleh nih Kak Fitri yang 2-nya yang bacain mitos atau faktanya lagi. Boleh untuk mitosnya? Bentar. Lanjut ya. Lagi-lagi dari Rosvi. Rosvi itu ada kandungan kayu rapet. Nah, kalau yang memerhatikan pasti tahu jawabannya. Emang mitos atau fakta? Kayu rapet itu bisa mengatasi penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker. Mitos atau fakta? Teman-teman boleh bantu jawab sama dengan tadi kandungan Rosvi juga. Mitoskah atau fakta? Boleh diulang lagi Kak? Nih, bentar ya. Untuk kayu rapet, ini bisa mitos atau fakta. Bisa mengatasi penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta?
Ini udah ada yang jawab juga nih. Kak Dewi, Kak Dia. Oke. Ini dapat merchandise menarik ya teman-teman. Untuk uangnya tadi udah. Nah kan ada 4 orang tuh yang dapat uang. Nah 2-nya lagi nanti dipilih dari kolom komentarnya, dari testis sama pertanyaan yang menarik. Mungkin udah boleh dipilih nih Kak Fitri. Udah banyak nih. Boleh ya? Oke. Ayo, siapa ya? Aku lihat dulu nih yang benar-benar mengharapkan merchandise. Kita lihat dulu nih, banyak nih. Ya, bentar. Yeni Anita Sari. Yeni. Fakta tadi ada di penjelasan katanya. Benar. Berarti dia nyimak tahu faktanya dari mana karena dia tadi udah dapat materinya juga kan Kak? Ya. Oke, terima kasih Kak Yeni. Kak Yeni ya Kak? Iya, Yeni Anita Sari. Oke ya, Yeni Anita Sari. Fakta tadi ada penjelasannya Kak. Oke, keren Kak Yeni. Terakhir nih teman-teman, dari Fatmi ya Kak, terakhir. Mitoskah atau fakta kanker serviks adalah kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan, tapi satu-satunya kanker yang dapat dicegah? Mitoskah atau fakta? Ini teman-teman. Jangan lupa ya ditulis angkanya karena ini udah banyak nih jawabannya. 4 titik jawabannya. Mitoskah atau fakta? Kalau kanker serviks itu kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan, tapi satu-satunya kanker yang dapat dicegah. Waduh. Banyak nih. Karena yang terakhir ini Fatni pilih acak ya Kak, Fatni yang pilih pemenangnya nih. Oke langsung aja karena udah banyak. Fatni pilih Kak. Oke, congratulations untuk Kak Sri Desti Probondani. Oke, Kak Sri Desti Probondani dapat merchandise ya, pemenang keempat dari Rosli. Jadi itu teman-teman, ada 6 orang lagi, jangan kecewa, jangan berkecil hati karena 2 lagi untuk uang tunai masih bisa didapatkan, nanti akan dipilih oleh tim Rosvi secara acak. Dan untuk 4 orangnya lagi, sisanya akan dapat merchandise menarik juga. Oke. Teman-teman, semoga materi yang disampaikan oleh Kak Fitri hari ini dan juga tips-tips gimana kalau bisnisnya itu bisa semakin spektakuler dan bisa orderan Rospi-nya itu makin meluber. Nah, teman-teman bisa pahami gimana ya, yang intinya kuasai sosial media. Bener ya kan Kak? Kalau untuk ini ya. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Ini penontonnya keren-keren sih, tetap di angka 40-an ke atas. Jadi untuk teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya ketinggalan live yang hari ini, teman-teman bisa ikut live yang lainnya. Bisa di TikTok, bisa di Instagram juga, bisa melalui webinar-webinar juga. Untuk masuk ke grup konsultasi atau grup Rospi-nya, teman-teman yang belum bergabung, boleh dicatat nih nomornya. 081 957 374 792. Jadi teman-teman bisa hubungi sekalian nanti ya untuk konfirmasi hadiahnya. Untuk pengumuman pemenangnya yang total 10 orang besok diumumkan melalui Instagram Rosvi. Jadi jangan lupa untuk besok dicek Instagram Rosvinya. Oke, kami
Kami dari tim Rosvi Official sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, terutamanya kepada grup kesehatan dan kecantikan NASA yang udah kasih kita kesempatan ya Kak Fitri untuk live di Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA ini. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Kak Fitri yang udah meluangkan waktunya juga untuk menjadi pemateri kita di siang hari sampai selesai acaranya ini. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di live selanjutnya di grup Kesehatan dan Kecantikan NASA bersama Kak Fitri lagi. Oke. Mungkin ada yang Kak Fitri ingin sampaikan sebelum kita tutup live siang ini? Mungkin semoga tadi materi-materi yang udah aku sampaikan ke ibu-ibu dan kakak-kakak semuanya bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mencegah, karena memang penyakit yang tadi aku jelasin itu benar-benar sering terjadi dan awalnya kita ngerasa enteng, bukan suatu hal yang gimana, tapi terjadi suatu hal yang besar. Makanya kita harus sering aware ke diri sendiri, dicek, jangan sampai gejala-gejala tersebut udah kita rasakan tapi kita nggak cek ke dokter. Itu bisa. Semoga tadi beberapa materinya bisa diaplikasikan dan bisa dapat dimengerti dengan baik sama teman-teman semua. Dan saya terima kasih juga kepada Rosvi sama Kak Penny juga. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa ketemu lagi. Teman-teman, apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum beristirahat, jaga kesehatan area kewanitaan dari dalam tubuh. Nah, cara bikinnya juga gampang, kalian tinggal tambahkan di air dingin dan siap untuk diminum. Ini juga bisa untuk mengurangi nyeri saat haid, dan kalian bisa dapetin produk ini di NASA_Rosvi Official. Langsung aja yuk, buruan dicek. Sebelum memulai aktivitas, aku nggak lupa buat minum Rosvi. Jadi ini tuh adalah suplemen yang mengandung banyak banget kandungan herbal yang bagus untuk menjaga area kewanitaan kita. Nah, ini juga bisa buat mengurangi nyeri saat haid ya teman-teman. Nah, ini tuh aku minumnya sehari 2 kali, pagi dan malam. Dan ini rasanya seger banget dan udah BPOM dan juga halal. Selamat beraktivitas. Hai guys, seperti biasa hari ini aku minum Rosvi. Nah, aku mau ngasih tahu nih buat kalian semuanya cara buat kalian beli produk yang aku suka ini. Kemarin aku scroll Instagram, melihat Instagram Rosvi